Berikan Aku Cinta Chapter 43. Dibikin simpel aja, jangan dipikirin. Oh, anak. Hanya begitu saja tanggapan Bang Ray. Lola sudah bertanya menggebu-gebu, tapi hanya begitu saja yang dikatakan oleh Renald. Iya Bang Ray, itu gimana? Kan aku masih sekolah. Masa iya aku punya anak? Terus nanti anak aku gimana? Kalau nanti aku hamil gimana? Wajah Lola sudah terlihat sangat stres. Dia bahkan menyugar rambutnya, tapi masih memegangnya dengan satu tangannya di atas kepala. Wajahnya hampir terlihat pucat basi. Ya, kalau kau hamil, ya ditunggulah sampai anaknya lahir. Kalau anaknya sudah lahir, kasih susu, kasih makan, diurus sampai besar. Mau diapakan memangnya? Digugurkan kandungannya. Emang yakin tega? Glek. Beneran begitukah tanggapan Renald? Santai banget. Kenapa dia bisa berpikir semudah itu? Apakah dia tidak tahu itu adalah suatu hal yang sangat penting bagi Lola? Tapi Bang Ray, maksudku kan... Dengar Lola. Dengan satu jari telunjuk yang ditujukan kepada Lola, Renald tadi bicara. Kita memang menikah pura-pura. Dan aku sudah membuat rencana kontrak perjanjian 3 tahun denganmu. Renald, dia menatap Lola dan memberi jeda untuk wanita itu berpikir. Saat kita bersama dan kau sudah menjadi istriku, aku tidak menjamin kalau kita tidak akan menyatukan diri. Lagi pula, kau masih menjadi sugar babyku. Jadi, aku bisa saja melakukan apapun dan aku tidak mau sampai menikah dengan wanita yang sudah dipilihkan oleh kakekku, karena itu akan memberikan masalah dalam hidupku. Renald diam sejenak, menghela nafas. Jadi kalau memang kau harus hamil, maka lahirkanlah anak itu. Renald mengangkat bahunya. Dengan tatapan matanya masih menatap Lola. Kau tidak perlu khawatir. Dan kini, satu tangannya memegang lagi wajah Lola. Kalau kau ingin bebas setelah 3 tahun dan tidak ingin terikat denganku, maka pergilah. Dengan anak yang sudah berada bersama denganku, maka kakekku tidak akan pernah lagi bisa menyuruhku untuk menikah dengan siapapun. Karena yang dipentingkan olehnya adalah keturunan. Karena dia tidak mau generasinya putus sampai aku. Apalagi mengingat usiaku sudah 35 tahun. Apa kau paham? Lola bukan anak yang sangat bodoh. Dia mengerti jelas apa yang dimaksud oleh Renald. Dan itu semua bisa ditangkap oleh pikirannya. Paham? Iya, tentu saja Lola paham. Sangat paham. Tapi, apakah dia harus setuju dengan semua penjelasan Renald tadi? Ini membuat Lola sedikit mendengus dan kemudian melirik Renald lagi. Jadi, maksud Bang Ray,
Setelah melahirkan, aku boleh pergi atau aku harus pergi? Reynald mengangkat bahunya. Itu terserah kau. Tapi anak itu memang masih darah dagingmu. Kalau kau masih ingin mengakuinya dan masih ingin dekat dengannya, aku tidak akan melarang. Tapi kau tidak diberi tanggung jawab apapun. Kau bebas melakukan apapun setelahnya. Reynald tersenyum. Dan aku pun juga akan memberikan kehidupan yang layak untukmu. Kalau kau memutuskan untuk pergi, maka aku akan menjamin kau tidak akan kesulitan. Semua kebutuhanmu akan aku penuhi sampai kau bisa menghidupi dirimu sendiri. Itu semua tampaknya menyenangkan. Tapi kenapa Lola merasa sakit? Jadi dia hanya digunakan sebagai alat untuk mendapatkan seorang anak? Atau untuk menghindari Reynald dari masalah? Rasanya sangat tidak adil untuknya. Lalu apakah dia harus setuju? Baiklah kalau begitu. Dengan mudahnya, Lola justru mengangguk. Mungkin aku sudah gila. Iya, mungkin saja. Sejujurnya aku tidak setuju dengan ini. Bukan berarti aku akan ditinggalkan oleh Bang Ray. Tapi, aku juga tidak mau kalau sampai dia mendapatkan anak dari wanita lain. Entah kenapa rasanya, aku beneran gak bisa terima. Ada rasa keinginan untuk memiliki Reynald. Ada rasa cinta yang mulai tumbuh dan Lola tahu, bersama Reynald, hidupnya tidak lebih dari seonggok kayu bakar yang akan terkena api dan terbakar. Tapi dia seperti tidak berpikir ke sana. Mungkinkah karena memang Lola masih muda dengan pikiran tidak terlalu dalam? Entahlah. Tapi banyak sekali dorongan di dalam dirinya yang memaksa Lola untuk tetap bersama dengan Reynald. Meskipun dirinya mungkin akan hancur suatu saat nanti. Entahlah dari mana logika itu berjalan. Baiklah kalau memang setuju dengan itu. Reynald tersenyum. Sekarang ayo istirahat dulu. Tidak baik di luar dingin-dingin begini. Kau tidak pakai baju lagi. Harusnya kalau keluar kamar, kau tidak memakai handuk begini. Tadi aku pikir cuma ada Bang Ray di sini. Ya tidak salah juga sih karena Reynald tidak memberitahukan siapa yang ada di dalam apartemennya. Termasuk kehadiran Ferry. Dan Reynald juga tidak tahu rencana kakeknya akan datang. Tapi tetap saja, seseorang yang keluar kamar harusnya mencari pakaian dulu. Lalu, apa dia harus menyalahkan Lola? Sudah-sudah, lain kali pakai pakaianmu. Jangan seperti ini ya. Cup. Tubuhmu jadi terlihat orang lain. Memangnya kau ini gadis murahan yang ada di klub malam? Reynald menggoda. Dia tersenyum dan mengejuk Lola mengatakan hal itu. Kau sudah aku kontrak saat masih perawan. Jadi, selama kau bersama denganku, kau bukan gadis murahan. Idih. Sebenarnya Reynald tidak ada niat memanja-manjikan Lola. Tapi katanya begitu manis, masuk ke dalam relung hati Lola. Meski sebenarnya tujuan Reynald bukan itu,
Entah dari mana Lola merasa itu manis. Sesuatu yang sangat lembut untuknya. Dan andaikan Lola mau berpikir jernih, itu bukan sesuatu yang seharusnya membuat Lola GR. Tapi sayangnya, pipi itu sudah merona. Mungkin juga Reynald sudah tahu bagaimana perasaan Lola dipuji macam itu. Tapi apakah benar itu sebuah pujian? Iya Bang Ray, aku lain kali akan hati-hati. Ucap Lola yang kini sudah melangkah masuk ke kamar yang baru saja dibuka Reynald. Mau ambil sendiri bajunya? Atau mau aku ambilkan? Aku ambil sendiri aja Bang Ray. Kalau Bang Ray masih ada kerjaan, ya udah sana gih. Aku siapkan makan dulu ya. Nanti kalau makanannya sudah matang, aku akan membawakannya ke kamar. Kau carilah pakaian ganti dan hubungi orang tuamu. Jangan sampai mereka memanggil polisi dan merasa kehilanganmu. Lola terkekeh kecil sambil mengangguk. Suatu mimik wajah yang begitu menggemaskan dilihat oleh Reynald. Cup. Hingga tak sabar untuk melabuhkan bibirnya di bibir Lola. Bang Ray, kan aku lagi flu. Nanti Bang Ray ketularan loh. Iya bener juga. Dia sampai lupa kalau Lola lagi sakit. Kalau sampai ketularan, ini semua salahmu. Reynald cemberut. Kau yang harus merawatku. Ucap Reynald yang membuat Lola mengembungkan pipinya. Kan Bang Ray yang kecup aku. Kenapa aku jadi yang harus tanggung jawab? Nggak tahu kenapa. Tanya balik dari Reynald. Memang Lola tidak tahu. Karena itulah dia menggelengkan kepalanya. Apa masalahnya dia harus bertanggung jawab? Bahkan memikirkan hal ini di dalam benaknya pun Lola tidak sampai. Ada-ada aja. Dih, kenapa Bang Ray senyum-senyum? Emang salahku apa sih? Aku gak kepikiran sama sekali. Salahku apa? Namun Lola justru merespon macam ini. Memang pria itu tadi menertawai Lola karena menurutnya Lola sangat lucu dan polos. Dan ini yang membuat Lola berbeda dari wanita lain yang pernah bersama dengannya. Aku bersamamu seperti mengasuh anak kecil. Ucap Reynald, bicara sambil menggeleng-gelengkan kepalanya dan tentu saja membuat Lola tambah manyun. Yah, aku udah besar sih. Beneran nih, tubuhku aja udah besar. Oh, iya. Besar banyak tonjolannya. Tapi otaknya enggak. Reynald bicara sambil memegang sesuatu yang berbentuk setengah lingkaran di depan tubuh Lola. Dua-duanya dengan dua tangannya yang membuat Lola sedikit banyak terhenyak. Bang Ray, nggak boleh perintah aku. Lupa ya? Ini yang membuat Lola diam. Memang, dia punya perjanjian dengan Reynald kalau tidak boleh melarang pria itu melakukan apapun pada tubuhnya. Mau ininya dibuat lebih besar lagi? Bang Ray, apaan sih? Wajah Lola pun semakin merah kali ini. Tangan Reynald masih ada di sana dan membuat denyutan di bagian bawah Lola.
Kenapa kalau bersama dengannya, rasa-rasanya jantung Lola dan seluruh tubuhnya menginginkan terus disentuh macam ini? Sana, cepat ganti baju. Telepon keluargamu. Setelah itu kita akan makan. Dan apa? Lola penasaran. Mau lakukan rutinitas seperti di ruang teater tadi malam? Sampai jumpa di video berikutnya. Pastikan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan episode berikutnya ya. Terima kasih.